Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih membahas mengenai gangguan menstruasi bersama dengan Dr. Gita Nurul Hidayah, dokter spesialis OBGYN. Dokter Gita, kita lanjut dok. Silakan. Oke. Dokter, benar nggak sih dok saat haid itu tidak boleh mengkonsumsi makan makanan tertentu atau ada yang bilang juga tidak boleh minum minuman dingin akan berpengaruh gitu dokter katanya berdampak itu betul nggak dok? Sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung sih, Mbak Cynthia. Jadi, tidak ada makanan khusus yang perlu dipantang saat kita datang bulan, gitu. Demikian juga aktivitas. Aktivitas juga tidak ada aktivitas tertentu yang dipantang selama kita datang bulan. Karena sebenarnya datang bulan atau haid itu adalah suatu proses alamiah. Jadi seseorang yang datang bulan itu bukanlah seseorang yang sedang sakit atau seseorang yang penyakitan. Dengan catatan siklus haidnya tidak ada masalah ya, artinya memang tidak ada masalah medis lain yang dialami oleh seseorang tersebut gitu. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan gangguan tadi dokter, kapan nih dok harus pergi ke dokter OBGYN misalnya ya dok ya? Ya, jadi yang pertama adalah kita harus catat dulu siklus haid kita secara mandiri. Itu seperti mengenal lebih dalam diri kita ya. Tamu kita yang rutin datang bulanan itu termasuk yang masih normal atau yang sudah mesti diwaspadai nih, jangan-jangan ada masalah kesehatan gitu ya. Itu nanti ketahuan awalnya dari diri kita sendiri justru, karena kita catat siklus haid kita paling tidak itu 3 bulan berturut-turut. Nanti yang dicatat itu adalah tanggal berapa hari pertama kita keluar darah. Itu adalah hari pertama datang bulan kita, hari pertama siklus haid kita, ya. Kemudian hari sampai tanggal berapa atau sampai hari keberapa kita datang bulan, gitu. Jadi durasi berdarah haid kita tuh selama berapa hari, ya. Lalu yang dicatat lagi adalah berapa kali kita ganti pembalut dalam sehari, ya, dan kira-kira pembalutnya itu apakah sampai overload ya, terlalu banyak darah haid yang ada, yang keluar terlalu banyak, atau ya wajar-wajar aja 3/4 setengah pembalut kita sudah ganti gitu ya, atau sepertiga tapi kita memang sudah jadwalnya ganti atau ingin ganti gitu ya, nanti untuk memperkirakan jumlah atau volume darah haid yang keluar. Lalu yang berikutnya kita catat siklus haid kita pada bulan-bulan berikutnya, hari pertama keluar darahnya itu di tanggal berapa. Sehingga dari situ kita bisa bandingkan tuh, hari pertama datang bulan saya di bulan ini tanggal sekian, hari pertama saya datang bulan di bulan sebelumnya tanggal sekian. Nah, jarak sekian puluh harinya itu, kita bisa tahu periode haid kita, gitu. Yang itu tadi, kalau misalnya dia masih dalam range 28 hari plus minus 7 hari, berarti dia masih dalam range normal. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan atau dicatat juga adalah keluhan-keluhan yang menyertai haid kita. Misalnya, nyeri haidnya apakah wajar, masih kita bisa aktivitas tanpa ada terapi khusus saat kita haid, atau aktivitas kita terganggu. Setiap kali kita datang bulan, kita pasti cuti dari kantor, 2 hari, 3 hari cuti. Atau setiap datang bulan pasti nggak bisa berangkat kuliah karena kesakitan banget ya. Itu yang mesti diwaspadai. Ya. Atau yang perlu kita perhatikan juga, masalah terkait haid ini bisa berupa premenstrual syndrome atau keluhan-keluhan yang bisa muncul sekitar 7 hari, dari mulai 7 hari menjelang haid sampai hari pertama datang bulan kita, itu bisa berupa gangguan mood misalnya, atau rasanya lebih sensitif gitu ya. Ini kalau masih berupa keluhan yang ringan, tidak sampai membuat kita terganggu dalam beraktivitas, masih termasuk hal yang bisa ditoleransi, masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kita sangat berat, jadi setiap mau datang bulan kita pasti mood swing-nya parah, sensitif banget, sampai terganggu hubungan interpersonal kita dengan orang-orang sekitar kita. Nah, mungkin perlu diwaspadai yang namanya premenstrual syndrome atau PMS gitu.
Nah, kalau dari siklus haid yang sudah kita catat ini, kita sudah tahu ada masalah yang tidak sesuai atau ada pola yang abnormal, kita bisa periksa ke dokter kandungan. Jangan lupa catatannya dibawa, karena nanti ditanya. Jadi contekannya mesti dibawa, ya. Oke. Oke. Nah, kalau untuk kemudian dokter mengatasinya itu bisa nggak sih dokter disembuhkan? Ya, jadi secara general prinsipnya gini, kalau ada siklus haidnya normal atau tidak normal itu dulu. Kalau termasuk yang tidak normalnya seperti apa, ini akan kita gali bersama dokter kandungan, kita akan lakukan pemeriksaan fisik, lakukan ultrasonografi atau USG. Nanti kita akan tahu kira-kira diagnosisnya atau penyakit atau masalah kesehatan yang dialami itu apa, sehingga bisa menimbulkan gejala atau keluhan gangguan haid yang kita alami tersebut. Nah, dari situ kita akan tahu alternatif terapi untuk mengatasinya apa. Gitu. Jadi kalau ditanya bisa disembuhkan atau tidak, insya Allah bisa disembuhkan. Tapi yang perlu kita tahu adalah mulanya ini diagnosisnya atau masalah kesehatannya berupa apa gitu. Sehingga nanti untuk terapinya juga lebih terarah gitu. Oke. Terakhir, Dokter Gita, bagaimana dok untuk mencegah ya dokter ya supaya menstruasi juga lancar dan tidak bermasalah dokter? Ya, jadi secara general untuk teman-teman yang tidak ada penyakit medis tertentu yang mendasari, misalnya bukan teman-teman yang sudah terdiagnosis miom atau yang sudah terdiagnosis adenomyosis atau terdiagnosis kista endometriosis gitu ya, yang general nih, yang overall well saja, tidak ada masalah, itu pada dasarnya dengan pola hidup yang baik dan sehat itu akan membantu menjaga pola haid kita supaya pola haidnya juga baik. Ya, jadi seperti yang kita sudah sebut sebelumnya, istirahat yang teratur, cukup kebutuhan cairan, kemudian pola makannya juga baik dalam arti mengandung buah dan sayur yang cukup, kemudian makanan-makanan yang dikonsumsi bukan makanan yang selalu tinggi pengawet, tinggi pewarna, atau tinggi zat tambahan gitu ya. Nah, dan yang utama juga olahraga gitu ya. Ini akan baik untuk pola haid kita, terutama olahraga. Nah, olahraganya mungkin ada yang tanya, dok, olahraga itu seperti apa sih? Olahraganya cukup intensitasnya sedang dan akumulasi waktu selama 1 minggu itu sekitar 150 menit itu sudah cukup. Nah, intensitas sedang itu yang seperti apa? Sederhananya, intensitas sedang itu kalau kita berolahraga sambil ngobrol sama teman kita, itu kita masih bisa ngobrol dengan satu kalimat yang tidak terputus. Bukan yang kita ngos-ngosan sampai diajak ngobrol tuh nggak bisa jawab gitu ya, itu udah berat. Nah, kalau yang seperti itu ya, tapi juga bukan yang terlalu ringan sehingga kebanyakan gosipnya daripada olahraganya gitu ya. Jadi kita masih bisa ngobrol dengan kalimat yang tidak terputus tapi juga berkeringat gitu. Gampangnya, sederhananya seperti itu. Kalau untuk yang tidak ada pemantauan alat khusus ya untuk menilai peningkatan denyut jantung misalnya dan lain-lain, itu sederhananya seperti itu. Oke, baiklah Dokter Gita, terima kasih banyak hari ini atas sesinya mengenai gangguan menstruasi. Terima kasih banyak ya dokter. Ya, makasih juga Mbak Cynthia. Senang ngobrol-ngobrol sama Mbak Cynthia nih, nggak terasa. Terima kasih dokter. Baik, sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengarkan mengenai gangguan menstruasi ya. Balik lagi tadi soal pola hidup, makanan, kemudian juga olahraga, dan juga tadi boleh juga dicek apabila memang ada tanda-tanda yang arahnya ke gangguan dan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan juga oleh dokter Gita. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga dokter Gita Nurul Hidayah, dokter spesialis obgyn, pamit undur diri. Sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.